perikop ini yang ada mungkin perasaan Bapak Ibu Saudara untuk sepenuhnya memahami dalam Alkitab. Seperti yang saya katakan tadi, tidak boleh saudara membacanya hanya dari sudut pandang yang satu. Kita harus dari sudut pandang yang berbeda lagi, saudara. Yang dikatakan oleh Paulus, apakah ada yang terlalu sulit untuk dipahami? Di dalam ayat yang kedua itu dikatakan, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Apakah mungkin saudara tidak kira di dalam gereja manapun terdapat dikatakan perbedaan besar dalam hal umur, dalam hal latar belakang, dalam hal karakter, tingkat pendidikan, dan bahkan saudara tingkat kerohanian. Lalu bagaimanakah mungkin untuk jemaat menjadi sehati, jemaat untuk menjadi sepikir? Bahkan di dalam tingkat pelatihan yang sama, orang akan mempunyai cara yang berbeda di dalam melakukan sesuatu. Ada yang rajin, ada yang telaten, dan ada juga yang lamban, dan ada yang tidak teratur cara kerjanya. Dengan adanya semuanya perbedaan itu, saudara, mari kita yang saling melengkapi dalam perbedaan. Ada yang cepat, ada yang dikatakan tadi yang telaten, ada yang bisa dikatakan saudara cara nangkapnya kurang. Saudara, mungkin dia pun kerjanya tidak teratur, ada yang seperti itu. Bagaimanakah mungkin jemaat mempunyai pikiran yang sama seperti Bapak Ibu saudara jemaat GBI Sinar Wastu Ajibata ini, yang dikatakan di dalam ayat yang ketiga, tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, tetapi hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Apakah yang dimaksud oleh Paulus ini? Ya, adalah tidak kira siapapun dalam situasi apapun. Nah, kita harus menganggap yang lain lebih utama. Yang lain itu lebih utama dari diri kita sendiri. Bagaimana mungkin untuk menganggap yang lain lebih utama? Padahal dari sisi pendidikan, dari sisi kecakapan, dari sisi kemampuan, mungkin intelek atau IQ yang lain itu lebih rendah dari kita mungkin. Apakah Paulus mau dikatakan kita menipu diri sendiri dengan berpura-pura menjadi rendah hati? Berpura-pura, saudara. Dan dikatakan di dalam ayat yang keempat, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Memperhatikan kepentingan orang lain juga. Jadi dikatakan janganlah memperhatikan kepentingan sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Jadi hal ini saudara bahkan tidak praktis bagaimana tidak memperhatikan kepentingan kita. Jadi arahannya saudara dikasih Tuhan dari Paulus ini sangat bertentangan dengan naluri manusia, sangat bertentangan. Ya, bertentangan sama sekali. Tidak mungkin dapat ditaati karena sangat-sangat bertentangan. Apa yang ada di dalam hati Kristus? Ya, apa saudara? Jadi bukan hanya itu. Di ayat yang kelima, Paulus bahkan memberikan perintah. Ya, makasih. Yang memberikan perintah dikatakan yang lebih unik lagi. Ya, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran, perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Jadi itu terdapat dalam pikiran Kristus. Ya, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, katakan bersama.
Jadi hendaklah Bapak Ibu Saudara jemaat GBY Ruas Wajibata itu yang menaruh pikiran dalam hidupmu bersama. Hendaklah hidup kita bersama. Menaruh pikiran dalam perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Maka jiwa itu adalah dikatakan pikiran dan perasaan, kehendak. Itu jiwa. Karakter itu jiwa. Maka yang dihakimi nantinya jiwa. Kalau tubuh kembali ke tanah, roh kembali ke Allah, tetapi yang dihakimi adalah jiwa. Nah, perlu jiwa kita ini saudara sama seperti jiwanya Kristus. Ada belas kasihan, itu jiwanya Kristus saudara. Perhatikan bahwa Paulus itu memberikan perintah kepada jemaat di Filipi untuk mengingatkan mereka akan goal. Katakan goal. Goal itu menjadi seorang Kristen. Goalnya itu bukanlah untuk ke surga, dan juga bukan untuk menemani teman yang mau menjadi Kristen. Ya, orang Kristen itu harus mempunyai goal yang jelas. Ya. Dan apakah goal itu? Nah, kita belajar nih saudara. Maka dikatakan dalam firman Tuhan tadi, hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan yang sama dengan Kristus Yesus. Belajar dari caranya, memahami isi hatinya. Ini merupakan perintah yang harus ditaati. Lalu apakah arti dikatakan hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan yang juga terdapat dalam Kristus Yesus? Jadi dalam ayat-ayat yang dikatakan di dalam firman Tuhan, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-6 sampai 8 itu, walaupun dalam rupa Allah yang tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dirampas, dapat dipertahankan seperti itu. Nah, Yesus diutus oleh Bapa, oleh Allah. Dia memiliki identitas yang sangat unik. Katakan yang sangat unik. Identitasnya Yesus itu sangat unik loh Bapak Ibu Saudara. Di Kolose 1 dikatakan segala sesuatu diciptakan oleh karena Dia dan untuk Dia. Nah, lagi pula ya, seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Nah, juga dikatakan di dalam Ibrani pasal yang keempat, sama seperti kita, Ia telah dicobai, hanya Dia tidak berbuat dosa. Dengan kata lain, walaupun Dia sama seperti kita, tapi Dia sepenuhnya kudus. Dia Allah yang kudus. Ya, jadi tidak ada dosa dalam hidup Yesus. Nah, jika demikian, Yesus tidak perlu menanggung hukum dari salib. Tidak perlu. Mengapa saudara? Ya, dikatakan bahwa Dia menanggung beban dosa dunia, mati di atas kayu salib. Nah, ya, sangat berbeda saudara. Hidup kita penuh dengan kekurangan. Amin. Ya, ada kekurangan kita saudara. Hidup kita penuh dengan kekurangan, selalu berbuat dosa, tidak rela untuk merendahkan diri, tidak mau tunduk, lalu melawan, berontak, melanggar. Ya, dikatakan di dalam Alkitab orang Kristen itu harus mengasihi Allah. Amin. Ya, dan juga sesama seperti diri sendiri. Untuk mengasihi Allah mungkin masih bisa menyanyikan lagu-lagu pujian di hari Minggu. Itu mengasihi Allah, memasukkan persembahan, mengasihi Allah, saudara. Persembahan, ya, bukanlah masalah, saudara. Namun sangatlah sulit untuk mengasihi sesama manusia. Sulit. Hanya percaya pada Yesus masih mungkin. Tapi kita harus memaksa diri kita untuk mengasihi dan mengampuni. Salah satunya saudara, Dia datang ke dalam dunia ini untuk mengampuni dosa. Ya, Yesus datang ke dunia ini. Makanya dikatakan karena begitu
besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan akan beroleh hidup yang kekal. Pengampunan, mengampuni dengan berjalannya waktu. Nah, kita akan merasakan bahwa jalan menuju surga itu semakin sulit, dan langkah kita menjadi semakin berat, dan motivasi kita juga menjadi semakin lemah. Motivasi untuk mengikut Tuhan Yesus. Mengapa Yesus dikatakan sanggup untuk taat pada Bapa di surga seluruh hidupnya? Bahkan dikatakan di sini sampai titik-titik kematiannya. Apakah yang memotivasinya, saudara? Apa yang memberi dia kekuatan sehingga dia sanggup? Seperti mau mati rasanya. Dikatakan masalah seperti yang saya sampaikan awal dalam bulan April, saudara dikasih Tuhan, ya, seperti mau mati rasanya. Itu masalah. Ya, Tuhan Yesus juga punya masalah. Masalah itu sulit enggak? Sulit. Kalau kita punya masalah, semuanya saudara masalah sulit. Tidak ada yang gampang. Ya, termotivasi saudara. Tanpa suatu ketekatan hati, seseorang itu tidak akan dapat mencapai apa-apa tanpa suatu ketekatan. Jadi kita harus bertekad, saudara. Mengikut Tuhan itu harus juga bertekad. Dikatakan mati-matian, habis-habisan, gila-gilaan. Itu mengikut Tuhan itu seperti itu. Mati-matian, habis-habisan, gila-gilaan. Daud mengalami gila enggak? Dia pura-pura gila. Absalom anaknya ingin membunuh Daud, ayahnya sendiri. Masalah enggak itu? Masalah sulit. Masa anaknya ingin membunuh bapaknya? Itu masalah yang sulit, saudara. Tapi dia tekad, saudara. Daud itu ketekatan. Ya, jadi kita pun saudara harus tekad. Jangan hanya akan tidur-tiduran saja, bermalas-malasan, tidak mau membaca Alkitab. Kita harus tekad membaca satu ayat atau membaca satu pasal. 5 pasal katanya saudara, beberapa hari itu sudah selesai baca Alkitab, dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Jadi kehidupan rohani saudara tidak akan bertumbuh. Ya, hanya tidur-tiduran, hanya malas-malasan, saudara nggak baca Alkitab. Udahlah, nanti di dalam gereja kok, nanti ada TTI, ada firman Tuhan kok. Atau nanti di komisi wanita ada firman Tuhan, nggak usah baca. Ya. Atau kaum bapak ada, ini kaum pemuda pun ada, pria, remaja. Ya, sekolah minggu cukup? Nggak cukup, saudara. Sebagai kita orang Kristen, pengikut Kristus, saudara, kita harus bertumbuh. Nah, disinilah saudara, di wadah GBYS kita belajar berinteraksi, belajar saudara membaca Alkitab, belajar untuk setia, belajar untuk telaten, belajar untuk saudara, terus rajin, saudara, tidak bermalas-malasan, tidak tidur-tiduran, saudara. Tanpa tekad kita pasti akan berkompromi pada saat dicobai. Tanpa tekad, makanya perlu ketekatan, saudara. Ya, dan pasti akan ambruk kita kalau dicobai. Mungkin di bawah tekanan, ada hutang-hutang, saudara. Kita tidak akan kuat menghadapi itu. Kita akan ambruk. Saya aja udah, aku berserah itu nyanyinya. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah.
di sekolah Alkitab, sekolah teologi gampang nggak? Ya, gampang sudah. Nggak apa dosen-dosen. Iya, apa nanti gajinya orang itu? Sekolah Alkitab juga, ya. Ya puji Tuhan lah ada yang sudah bergerak. Dari saya tempat tidur 20. Dari saya tempat tidur 20, nanti ada kurang lebih 30-an lebih ya, mahasiswa. Ya, di sini. Nanti apa namanya yang punya ladang, kasih ladangnya itu dikelola. Amin. Mahasiswa pagi-pagi mereka ke ladang. Nanti siangnya mereka baru belajar. Karakternya dibangun, saudara. Amin. Bukan hanya inteleknya, IQ-nya saja, saudara. Makanya dalam doa puasa kita, saudara, ini kasihkan anak-anak jemaat Tuhan pun masuk ke dalam yang sekolah kita. Nah, ini yang menjadi pendeta muda nantinya masuk sekolah kita. Ya, belajar, saudara. Karakter itu penting. Gereja sana aja sudah dikasih anak-anaknya untuk sekolah, apalagi gereja kita masih saudara utamakan dulu masuk sekolah Alkitab. Nanti kalau mungkin mau ke sebagai pejabat pemerintah atau apa saja saudara, tentara mau polisi saudara, tapi karakternya sudah dibangun. Amin, amin. Pengusaha saudara, tidak apa-apa saudara, pengusaha bisa sekolah Alkitab, bisa. Jangan sampai terlambat seperti orang-orang yang di sana saudara, ini kan mereka direktur bank tapi mau sekolah Alkitab. Tapi jangan dulu bilang Bapak Ibu saudara, tunggu direktur bank dulu baru aku sekolah Alkitab. Nunggu-nunggu kita udah ilahi gimana? Terlambat saudara. Kesempatan. Ini perdananya saudara. Kalau perdana itu, ya, kalau perdana itu masih sulit. Suka saudara. Ya gitu Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Jadi kalau perdana itu masih namanya juga perdana. Jadi nanti bulan 6 tanggal 28 ya Juni saudara, kita akan buka grand opening di tempat ini. Bapak Philip juga akan datang, hadir semuanya, para dosen juga hadir. Sekolah Alkitab bahkan murid-murid akan datang hadir saudara untuk tanggal 28 Juni. Bertepatan itu Bapak Ibu saudara, hari pernikahan kami 28 Juni. Jadi saya doa kapan ya Tuhan, tapi saya teringat tanggal 28 Juni itu hari pernikahan kami bersama dengan Ibu Gembala. Nah itu nanti grand opening Bapak Ibu saudara akan buka di tempat ini ya, sekolah Alkitab kita doakan supaya semuanya berjalan dengan baik. Ya, habis dari tempat ini kami akan ke Tapsel lagi karena mereka minta. Ya, tapi banyak yang kami kunjungi itu ada request mereka. Requestnya, Pak pastori kami belum ini, tolonglah. Ini mau bangun, ini ada ini apa segala macam. Ya, request mereka. Ya, apa yang dibilang Pak Philip? Ya doakan saja. Kalau saya setuju aja, katanya. Tapi nanti dari pusat kan datang, ya memang di sana di apa namanya di kasnya pusat itu miliar kan sebetulnya, miliar. Tapi karena memang di daerah NTT kan sekarang gereja GBS banyak yang tumbang karena topan banjir, daerah banyak yang rubuh, Bapak Ibu saudara. Jadi mata mereka juga tertuju ke sana. Sumatera Utara kan sudah banyak dibangun gereja. Ya, karena kalau dikasih sertifikat itu pusat yang bangun. Ya, gereja itu saudara. Ya, gak apa-apa request. Ya, nanti kami dari ke Tapanuli Selatan ke Madinah, kira-kira dari sini hampir 10 jam ke daerah Madinah bersama dengan Bapak itu. Nanti habis dari grand opening dia ngajar beberapa hari Bapak Philip, karena dia sebagai salah satu dosen yang untuk dosen terbang ya, dia pulang kalau kesempatan dia sini dia akan mengajar. Begitu Bapak Ibu saudara. Jadi kita harus ada belas kasihan, harus ada terharu saudara
Jadi bermula dari saat ini, saudara mungkin sudah dibaptis, saudara berikrar pada Allah bahwa seluruh hidup saudara tidak kira-kira mungkin begitu sulit dalam perjalanan, mungkin tidak kira-kira betapa beratnya pencobaan yang mungkin saudara akan mengikuti Allah sepenuhnya, ya, tidak akan mungkin berubah. Tapi apakah cukup hanya dengan ketekatan hati, saudara? Apakah cukup hanya seperti itu? Jadi saat sang suami dan istri bertekad untuk tidak berubah hati dan berkomitmen seluruh kehidupan mereka kepada sesama, apakah itu cukup? Ya, tidak cukup, saudara. Setelah menikah, mereka tetap berpegang pada ikrar mereka pada awalnya. Ya, pernikahannya agak bahagia, begitu bahagia. Tapi entah mengapa dengan berjalannya waktu, kehidupan menjadi semakin membosankan. Semakin membosankan, tidak ada sukacita. Namun saudara, karena sudah membuat komitmen, mereka itu harus melanjutkan. Jadi hubungan seperti ini bukanlah pernikahan yang sesungguhnya. Jadi apa yang kurang di dalam pernikahan ini? Apa yang memotivasi Yesus? Ya, kalau saudara baca di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2 dikatakan di sana, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, mari kita menanggalkan. Ya, semuanya menanggalkan. Jadi Yesus itu mengabaikan kehinaan. Ada yang merasakan bahwa kehinaan itu merupakan hal yang paling sulit. Terhina, ya, bahkan lebih berat dari maut. Seperti pepatah orang Tionghoa, ya, kita belajar, saudara, yang berkata bahwa lebih baik seorang itu mati daripada dihina. Itu pepatah seorang Tionghoa, saudara. Lebih baik dikatakan seorang itu mati daripada dihina. Berarti lebih apa, saudara, indikasi Tuhan? Terhina. Lebih baik matilah daripada dihina. Begitu. Jadi merupakan sesuatu penyiksaan yang berat. Jadi kalau kita, saudara, dihina atau disalah paham, ya, salah paham, ada orang Kristen yang tidak berani berdoa sebelum makan. Karena apa? Karena takut ditertawakan mungkin, atau ditertawakan orang lain. Sebab dikatakan Allah telah memilih jalan ini untuk menyelamatkan umat, yaitu dengan memikul beban dosa kita. Dia sudah memikulnya, tapi hal itu justru membawa kehinaan. Dan dikatakan memunculkan kesalahpahaman sebelum Yesus mati. Dan dia harus menghadapi begitu banyak penghinaan. Itu semuanya tertulis dalam Matius itu. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata orang lain dia selamatkan, dirinya sendiri tidak bisa diselamatkan. Terhina, saudara. Membayangkan itu bagaimana perasaan Yesus pada waktu itu. Yang kedua tangannya dan kakinya tertusuk paku, tubuhnya dikatakan disesat sampai luka-luka, dan tubuhnya bermandihkan darah. Mahkota duri diletakkan di kepalanya dan dihina dan diolok-olok oleh para pemimpin-pemimpin agama yang merupakan penderitaan yang tak terbayangkan, Bapak Ibu. Ya, jangan lupa bahwa Yesus bisa kapan saja meminta Bapa untuk mengutus yang mungkin lebih dari 2 atau pasukan malaikat untuk membebaskan dia, menyelamatkan dia. Untuk secara terbuka, saudara, membuktikan bahwa Yesus adalah anak Allah. Tapi Yesus tidak berkata sepatah kata pun sampai dia menyelesaikan misi yang Bapa percayakan padanya. Komitmennya luar biasa.
Nah, terdapat di dalam kalimat yang sangat penting dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua, dikatakan demi sukacita yang disediakan bagi dia. Alasannya mengapa Yesus dapat mengabaikan kehinaan menanggung beban salib, bukan karena ketekatan hatinya, tetapi karena sukacita yang disediakan di depannya. Sukacita, saudara, katakan sukacita. Sukacita. Sukacita disediakan di depannya, saudara. Sukacita ini memotivasi dia untuk mengalahkan semua penderitaan, ya, untuk melaksanakan karya keselamatan itu. Apa itu sebenarnya sukacita? Apa, saudara? Apa visi yang dilihat oleh Yesus? Saudara perhatikan di dalam Yohanes 10 ayat yang 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala berlimpah. Itu namanya, saudara, visi yang Yesus taruh dalam hidupnya. Pengorbanannya dapat membawa hidup. Jadi bukan saja hidup, tetapi hidup yang berkelimpahan. Supaya kamu beroleh hidup dan beroleh kelimpahan bagi dunia. Manusia itu seperti domba, ya, domba yang dikatakan yang telah sesat, ya, dan setiapnya berpaling dan berjalan di jalannya sendiri, terpisah dari Allah, menderita di bawah penguasaan daging, menderita di bawah penguasaan dosa, dan menderita di bawah penguasaan setan. Saudara, mereka melakukan apa yang tidak ingin mereka lakukan, hidup di dalam kekosongan, ya, kesia-siaannya tanpa ada pengharapan sekalipun. Tidak ada, saudara, pengharapan. Ya, tapi mulai dari hari itu situasi akan berubah. Karena apa, saudara? Karena Yesus, ya, dunia dibebaskan dari ikatan dosa. Dikatakan oleh Tuhan Yesus diperdamaikan dengan Allah, memiliki hidup yang baru untuk bersukacita. Inilah yang Yesus bermotivasi. Hal inilah yang memotivasi Yesus untuk mengatasi semua kesukaran itu. Nah, demikian kita, Bapak Ibu Saudara, mari pikirkan dan perasaan sama seperti Yesus berperasaan. Demikian kita juga berperasaan. Di luar atau di dalam, saudara, kita berpikir dan berperasaan sebagaimana Yesus berpikir, sebagaimana Yesus berperasaan, saudara. Sampai bagaimana dia sulit, menderita yang sangat berat sekali, luar biasa penderitaan. Sudah dipaku, sudah disesat, dihina lagi. Banyak penderitaan yang dialami oleh Yesus. Belum seberapa yang kita alami, yang Yesus alami, saudara. Belum seberapa apa yang kita alami. Kalau kita dihina, kita langsung tonjok, kita balas dengan tonjokan, kita balas dengan kata-kata yang tidak beres, kata-kata yang tidak bagus, sembrono, saudara. Ya, belum apa-apa saja, saudara, kita sudah memerintah, sudah berkuasa, kita sudah mengatur semua, saudara yang dikasih Tuhan. Ya, mari kita merendahkan hati sama seperti Yesus merendah hati. Baik dalam pekerjaanmu, di dalam apa saja saudara yang kerjakan, aktivitas kita semuanya, ya, di dalam rumah tangga, dalam keluarga, saudara, mari kita mengucap syukur. Suamimu yang begituan mengucap syukur, berterima kasih, terima kasih Tuhan. Belum seberapa ya apa yang sudah Tuhan alami. Belum menderita pujian yang berkata, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Dia terlalu banyak ya yang sudah Tuhan beri, gak bisa kita balas itu. Banyak, saudara. Walau mungkin kita sakit, walaupun mungkin banyak kekurangan, utang-utang kita banyak, pinjaman kita banyak, tapi masih terlalu banyak yang Tuhan beri. Dengan apa kita balas, saudara? Tuhan masih memberikan kita sukacita. Tuhan masih memberikan kita, saudara, napas. Amin. Amin. Masih bisa, saudara, kita kerja untuk membayar semuanya itu.
Kita mau setia, kita mau loyal, saudara. Dalam apa saja, saudara. Makanya saudara yang jangan sampai bermalas-malasan membaca Alkitab. Jangan sampai saudara tidur-tiduran membaca Alkitab. Tapi mari konsentrasi, saudara. Fokus kepada kerajaan Allah yang berdasarkan iman kita, saudara, dan pimpinan Roh Kudus dan firman Tuhan. Dan kita berintegritas. Apa yang Bapak Ibu Saudara kerjakan? Kalau saudara melihat yang terkecil mungkin sampah di situ atau hanya kulit permen saja, saudara, apa nggak sanggup saudara bawa ke tong sampah melihat itu di gereja ini? Apa Bapak Ibu Saudara nggak sanggup? Kita sehati loh, sehati, sepikir, sejiwa, sepadan, setujuan. Tapi masih membanding-bandingkan dengan yang lain, banding-bandingkan ini. Mana sehati, sejiwa, sepikir, sejajar? Masih membanding-bandingkan, kaya, miskin, pintar, bodoh, gila, on. Apalagi saudara, bego. Masih membandingkan, saudara. Nggak tahu kau, aku yang tahu. Sok tahu padahal tak tahu. Nah ini kita mau saudara punya kasih Tuhan sehati, sepikir, perasaan yang sama seperti Yesus. Kita melihat bukan hanya kita melihat yang sejauh mata memandang, tetapi jauh ke depan sana, saudara. Saya memandang gereja ini jauh ke depan sana, Bapak Ibu Saudara. Amin. Jangan dilihat hanya di sini-sini saja. Ini kita bosan, saudara. Membosankan kalau kita hanya dilihat di sini gereja GBS Narwas itu bosan. Kita mengerjakan sesuatu hal, saudara. Makanya saudara yang kasih Tuhan taruhkan itu visi sekolah Alkitab. Nanti mungkin mereka akan ke ladang kemana, ke Sijambur, bawa ke ladang. Magula. Mana nama apa namanya? Nanam entah apa sana. Ya. Saudara kasih. Ya. Nanti mereka prakteknya setahun sekolah Alkitab, setahun praktek ke GBS Sumatera Utara ini. Nanti kalau Bapak atau saudara-saudara yang sekolah Alkitab masuk sekolah itu, nanti prakteknya bukan di sini prakteknya loh. Nanti praktekmu di Madinah, prakteknya di Parlilitan. Kalau yang dari Parlilitan prakteknya di sini. Yang dari Garus prakteknya di sini, atau di daerah Siantar atau daerah Medan, supaya tercipta karakter itu dibangun, saudara. Itu yang penting. Dalam kita juga, saudara, semua jemaat Tuhan yang ada di tempat ini yang sudah masuk anggota jemaat GBS Narwas Wajibata, mari kita komitmen loh, Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita yang terkemudian, yang terdahulu jadi terkemudian, yang terkemudian jadi terdahulu. Terus sekarang kita melihat, saudara, ya orang yang tidak percaya sekarang sudah mencari Yesus loh. Udah banyak yang bertobat. Nah, orang Kristen, artis-artis saja sudah yang cantik-cantik masuk Kristen. Yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi kita harus sehati, saudara. Amin. Sehati, sejiwa. Dalam rumah tangga pun sehati, sejiwa. Di dalam pekerjaan Tuhan ini pun harus kita sehati, sejiwa. Kalau sudah Tuhan percayakan siapa yang melayani tempat ini, kita sehati, sejiwa. Bukan hanya saya saja nanti, saudara, keturunan saya yang melayani tempat ini. Siapa saja yang mau, saudara, layanilah Tuhan. Amin. Layani dia, saudara. Bersyukur kalau sampai saya 30 tahun lagi, wah udah puji Tuhan, haleluya itu. Masih dikasih kesempatan. Kalau umur sudah 53, itu tambah 20 tahun udah 73. Puji Tuhan masih tambah 20 tahun. 5 tahun, 10 tahun udah. Tapi terus jalan waktu yang muda-muda
pekerjaan Tuhan di tempat ini. Amin. Beritakan loh kepada anak-anak saudara yang kerja di mana saja saudara. Ada dari tempat ini yang kerja di Jakarta, tiap bulan itu kirim loh sama saya. Tiap bulan kirim dia. Dia ingat gembalanya. Amin. Jangan langsung lupa. Ajarin, orang tuanya ajarin. Karena dari situ, dari Tuhan, untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Gitu Bapak Ibu Saudara. Jadi sama-sama kita udah dikirim orang itu, gak usah lah berkirim. Udah diberi, apa gak usah. Enggak, untuk kerajaan Allah loh, untuk pekerjaan Tuhan. Sekolah Alkitab ini, hamba Tuhan akan datang nanti saudara. Kita bikin lagi asrama apa bagaimana, terserah. Makanya saya nanti hari Jumat, mari kita sama-sama berembuk bagaimana caranya. Itu kita berembuk. Bagi Bapak Ibu saudara, nanti saya akan yang nanti akan di dalamnya ikut ya. Jadi sudah harus respon, sehati kita. Mulai hari mari kita sehati, sejiwa. Amin. Amin. Kemuliaan Tuhan. Saya tidak berpanjang saudara yang dikasih Tuhan. Mari kita perhatikan dulu firman Tuhan kembali, saudara yang dikasih Tuhan. Firman Tuhan yang tertulis ya. Kita lihat dalam 2 Korintus pasal yang 13 ayat 11. Mari kita baca yang bertalian dengan tema khotbah tadi, sehati sepikir di dalam Tuhan. Ya, atau sehati sejiwa saudara. Mari kita baca dalam 2 Korintus pasal 13. 2 Korintus pasal 13 ayat 11b saja. Ya. Kalau enggak kita baca saja bersama-sama dalam 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat 11. Pasal 13 ayat 11 sudah dapat? Mari kita baca mulai dari akhirnya. 1, 2, 3 ya. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Ini nasihat kepada jemaat yang ada di Korintus agar mereka itu senantiasa sehati sepikir. Maka jemaat di Narwastu pun biarlah kita sehati sepikir, sehati sejiwa, saudara. Bagaimana kita bisa sehati sepikir sejiwa? Milikilah latar belakang hidup yang berbeda dalam cara hidup yang berbeda pula. Ya, hidup yang berbeda saudara. Sehati sepikir yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus ini adalah berbicara mengenai kesatuan hati, kesatuan tujuan dalam mengerjakan perkara-perkara rohani. Nah saudara, jika jemaat Tuhan benar-benar hidup dalam kesatuan, maka kita dapat berjalan beriring dalam melayani Tuhan.